wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempraktekkan persidangan hukum acara peradilan khusus. Sebelum kami mulai persidangan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aniatul Maufiro, di sini saya berperan sebagai panitera. Saya Ryan Firapro, saya sebagai hakim anggota 1. Saya Muhammad Farhad sebagai hakim ketua. Saya Nurmulia Isna Anggraini sebagai hakim anggota 2. Saya Anita Fitriandayani sebagai kuasa hukum pemohon. Saya Kosenia sebagai kuasa hukum termohon 1. Saya Muhammad Haika, saya sebagai kuasa hukum termohon 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya sebagai panitera untuk membacakan tata tertib persidangan sesuai dengan Perma nomor 5 tahun 2020. Yang pertama, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan di tempat duduk masing-masing dan memelihara ketertiban di dalam sidang. Yang kedua, hakim atau majelis hakim memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib dalam persidangan. Yang ketiga, segala sesuatu yang diberikan oleh hakim atau ketua majelis hakim untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib melaksanakan dengan segera dan cermat. Yang keempat, hakim dan ketua majelis hakim dapat menentukan bahwa anak yang berumur belum mencapai 17 tahun tidak diperkenankan menghadiri persidangan. Yang kelima, kehadiran anak sebagaimana yang dimaksud nomor 4 di dalam persidangan dimungkinkan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, setiap orang yang hadir di ruang sidang yang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mematuhi tata tertib diberikan peringatan dari hakim atau ketua majelis hakim. Ketujuh, setelah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 6, atas perintah hakim atau ketua majelis hakim, orang yang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan tidak memenuhi tata tertib dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Yang kedelapan, dalam hal pelanggaran tata tertib yang dilakukan bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelaku. Selanjutnya, setiap orang yang keluar dan masuk ruang sidang pada saat sidang berlangsung diwajibkan memberi hormat kepada hakim majelis. Hakim dengan menggunakan kepala atau mengangkat tangan. Pada hari ini, tanggal 27 Desember 2024, sidang perkara pernyataan permohonan Pailit nomor 2 PDT Sus Pailit 2025 PN Niaga Surabaya, Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Baik, silakan. Sidang perkara nomor 2 PDT Sus Pailit 2025 PN Niaga Surabaya tentang perkara pernyataan permohonan Pailit Alan Surya Andika sebagai permohon, PT Kertabakti Raharja yang diwakili oleh Wibisono SEMM sebagai termohon. Sidang dibuka terbuka untuk umum. Kepada para pihak sudah hadir atau diwakili? Hadir yang mulia. Anda berkedudukan apa sebagai dalam persidangan ini? Saya sebagai kuasa hukum pemohon yang mulia. Baik, untuk kuasa hukum pemohon dan kuasa hukum termohon, silakan maju ke meja majelis untuk menyerahkan surat kuasa, surat izin beracara serta berita acara sumpah.
Sebelumnya, majelis hakim ingin saudara menyebutkan identitas saudara. Baik yang mulia, saya Ananta Fitriandayani SH merupakan advokat yang berpraktek pada kantor advokat dan konsultan hukum Ananta dan Eka yang beralamat di Jalan Besi Gajukan 184 RT 004 RW 005 Kelurahan Molo Kembangan Kecamatan Kerembangan Surabaya. Pada pihak termohon, apakah pihak termohon hadir atau diwakili? Hadir yang mulia. Anda berkenan apa pada persidangan kali ini? Saya sebagai kuasa hukum termohon yang mulia. Sebelumnya, majelis hakim ingin saudara menyebutkan identitas saudara. Perkenalkan, nama saya Hosenia SHMH, merupakan advokat dan konsultan hukum Hosenia dan Rekan, beralamat di Jalan Made Selatan, RT 002 RW 006, Kelurahan Made, Kecamatan Samikerat, Kota Surabaya. Saudara kuasa hukum pemohon, apakah saudara siap dengan surat permohonan saudara? Siap yang mulia. Izin memberikan salinannya yang mulia. Baik. Izin membacakannya secara berdiri yang mulia. Baik, silakan. Surat permohonan Surabaya 6 Januari 2025 nomor 02 Perdata PDT Suspailit garing 2025 garing PN Niaga Surabaya perihal permohonan pernyataan pilot terhadap PT Kertabakti Raharja kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya. Dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini Ananta Fitriandayani SH selaku advokat pada kantor advokat dan konsultan hukum Ananta dan Rekan beralamat di Jalan Beksi Gajukan 184 RT 004 RW 005 Kelurahan Molo Kembangan Kecamatan Kerembangan Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2024 bertindak untuk dan atas nama Alan Surya Andika yang beralamat Pondok Belimbing Indah Blok L1 garing 11 RT 007 RW 0011 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Belimbing Kota Malang. Yang selanjutnya disebut penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan permohonan pilot terhadap PT Kertabakti Raharja yang beralamat di Jalan Raya Blok A1 Sedati Agung Sedati Kabupaten Sidoarjo. Yang selanjutnya disebut tergugat berdasarkan alasan berikut dalam posita 1. Bahwa pemohon pilot adalah pembeli satu unit apartemen Madison Avenue yang terletak di Jalan Raya Jemur Andayani, Kelurahan Siwalan Kerto, Kecamatan Mangkromo, Surabaya. Dari PT Kertabakti Raharja berkedudukan di Jalan Raya Juanda, Blok A1, Sedati Agung, Sedati, Kabupaten Sidoarjo dengan unit AR172. Yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dalam petitum primer berdasarkan uraian posita disebut di atas, maka pemohon mengajukan tuntutan agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pilot Alan Surya Andika untuk seluruhnya. 2. Menyatakan termohon pilot PT Kertabakti Raharja mempunyai lebih dari satu kreditur. 3. Menyatakan termohon pilot mempunyai hutang yang telah jatuh dan dapat ditagih pada pemohon pilot sebesar Rp464.400.000 terhitung sejak somasi pertama dilayangkan tertanggal 20 Oktober 2024 hingga permohonan pilot ini didaftarkan di Kepenteraan Pengadilan Negeri Surabaya. Selanjutnya telah dianggap dibacakan. Subsidiar jika pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Baik, di sini pemohon telah membacakan surat gugatannya kepada kuasa hukum termohon. Apakah mengerti atas surat gugatannya? Mengerti ya. Apakah saudara ingin mengajukan jawaban atas pihak pemohon? Iya yang mulia, namun kami membutuhkan waktu 35 hari untuk menyelesaikan ini.
Bagaimana pihak pemohon, apakah ada sanggahan? Cukup yang mulia. Baik. Panitera, 35 hari dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 11 Februari tahun 2025 ya mulia. Baiklah, dengan sidang ini yang tidak ditunda dan akan dilanjutkan pada hari dan tanggal yang sudah disebutkan dengan agenda pembacaan jawaban permohonan dari kuasa hukum termohon atas surat gugatan dari kuasa hukum pemohon. Maka dengan demikian saya nyatakan sidang ditunda dan ditutup. Sidang perkara nomor 2 garing PDT Suspailit garing 2025 garing PN Niaga Surabaya tentang perkara pernyataan permohonan Pailit Alan Surya Andika sebagai pemohon, PT Kerta Bakti Praharja dan yang diwakili oleh Wibisono SEMM sebagai termohon pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 dengan agenda pembacaan jawaban permohonan dari pihak termohon dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak siap untuk menjalankan persidangan? Siap yang mulia. Baik, saudara kuasa hukum termohon, apakah sudah menyerahkan dengan jawaban pihak pemohon? Belum yang mulia, izin untuk menyerahkan. Baik, silakan. Baik, sidang kedua dengan agenda pembacaan surat jawaban permohonan dari termohon bisa dibacakan sekarang. Bagaimana pihak termohon, apakah sudah siap? Siap yang mulia, izin saya dengan berdiri. Baik, silakan. Jawaban atas gugatan nomor 02 garing PDT Suspailit garing 2025 garing PN Niaga Surabaya Surabaya 03 Januari 2025 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Surabaya di Surabaya. Yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Wibisono SEME, alamat Jalan Raya Jamda Blok A1 Sedati Agung Stadi Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada nama Hosenia SHMH, alamat Teluk Nibung Timur 825 RT 008 RW 008 Kelurahan Perak Kecamatan Pabian Cantikan Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai termohon Pailit nama Alan Surya Andika, alamat Pondok Belimbing Indah 1 11 RT 007 RW 011 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Belimbing Kota Malang. Selanjutnya disebut sebagai termohon Pailit sebagai berikut dalam eksepsi 1. Eksepsi prematuritas. Permohonan Pailit yang diajukan termohon Pailit prematur dan tidak memenuhi syarat formil sebagai diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang kepailitan dan PKPU karena tidak menunjukkan secara jelas keberadaan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang belum diselesaikan dengan itikat baik. Yang kedua, eksepsi kedudukan hukum atau legal standing. Permohon Pailit adalah pihak yang tunduk pada putusan homologasi perdamaian dalam perkara PKPU nomor 26 garing PDT Sus PKPU garing 2019 garing PN Niaga Surabaya yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat seluruh kreditur termasuk pemohon. Maka langkah hukum yang seharusnya ditempuh adalah pemohon pembatalan homologasi, bukan termohon Pailit. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dalam pokok perkara. 1. Bahwa hubungan dalam hukum antara pemohon dan termohon telah diselesaikan melalui PKPU. Termohon telah menjalankan mekanisme restrukturisasi dalam PKPU yang telah menghasilkan kesepakatan perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan pada 30 November 2020. 2. Bahwa tanggung jawab pembayaran beralih ke pihak ketiga dalam homologasi telah ditentukan bahwa tanggung jawab pembayaran kepada pemohon dialihkan kepada PT Geraha Bangun Development. Maka termohon tidak lagi menjadi subjek langsung dari tagihan uang utang tersebut. 3. Bahwa tidak ada bukti termohon dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya kepada lebih dari satu kreditor. Termohon masih menjalankan kegiatan usaha dan terdapat alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa termohon berhenti membayar utangnya atau dalam keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam hukum pailitan. Primer 1.
menolak permohonan pilot yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa hubungan hukum antara pemohon dan termohon telah diatur dalam putusan homologasi perkara nomor 62 garing PDT SUS PKPU garing 2019 garing PN Niaga Surabaya. 3. Menyatakan bahwa termohon tidak dalam keadaan pilot. 4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara. Subsidiar. 1. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sah dilanjutnya. Surabaya 3 Januari 2025. Kuasa hukum Muhammad Fikal SHM. Baik, terima kasih kuasa hukum termohon atas permohonan saudara. Baiklah, bagaimana pihak pemohon? Apakah sudah mengerti jawaban dari pihak termohon? Mengerti yang mulia, kami akan mengajukan replik. Kapan saudara siap dengan replik saudara? Kami meminta waktu selama 7 hari yang mulia. Bagaimana pihak termohon? Kami siap yang mulia. Baik, dengan adanya replik yang diajukan oleh pihak pemohon, maka agenda selanjutnya adalah pembacaan replik dari pemohon. Panitera 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 18 Februari 2025 yang mulia. Apakah ada agenda persidangan pada tanggal tersebut? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 dengan agenda pembacaan replik dari pihak pemohon. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadiri sidang selanjutnya dan pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan dengan sah. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara nomor 2 garing PDT Suspailit garing 2025 garing PN Surabaya tentang perkara pernyataan permohonan pilot Alan Surya Andika sebagai pemohon, PT Kerta Bakti Sraharja yang diwakili oleh Wibi Sono SEMM sebagai termohon pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 dengan agenda pembacaan replik dari pihak pemohon dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah dari pihak pemohon sudah siap? Siap yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan sesuai dengan perintah sidang yang minggu lalu. Maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik. Apakah kuasa hukum pemohon sudah siap dengan repliknya? Siap yang mulia. Izin memberikan salinannya yang mulia. Silahkan. Izin membacakannya secara berdiri yang mulia. Baik, silahkan. Replik nomor 02 garing PDT Suspailit garing 2025 garing PN Niaga Surabaya Surabaya 18 Februari 2025 kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya. Yang terhormat Majelis Hakim yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Alan Surya Andika yang beralamat di Pondok Belimbing Indah Blok 1 garing 11 RT 007 RW 011 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Belimbing Kota Malang. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dalam eksepsi 1. Eksepsi prematuritas bahwa dalil termohon mengenai permohonan pilot yang prematur adalah tidak berdasarkan hukum karena syarat formal pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah dipenuhi oleh pemohon, yakni adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, adanya lebih dari satu kreditor, dan termohon gagal memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana yang disepakati. 2. Eksepsi kedudukan hukum legal standing bahwa termohon menyatakan pemohon tunduk pada putusan homologasi dalam perkara PKPU nomor 62 garing PDT Sus PKPU garing 2019 garing PN Niaga Surabaya. Namun putusan tersebut telah dilanggar oleh termohon karena tidak menjalankan kewajiban yang telah disepakati, termasuk pengalihan tanggung jawab yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, pemohon berhak secara hukum
duplik dari pihak termohon. Apakah saudara termohon mengerti? Mengerti yang mulia. Apakah pihak termohon mengajukan duplik atas replik yang diajukan oleh termohon? Iya yang mulia. Tetapi kami mohon waktu 7 hari untuk menyusun duplik kami yang mulia. Bagaimana saudara pemohon? Apakah setuju dengan permintaan dari termohon? Setuju yang mulia. Baik. Panitera 7 hari ke depan tanggal berapa? Tanggal 25 Februari tahun 2025 yang mulia. Apakah ada agenda persidangan pada Tidak hari ada ini? yang mulia. Baik. Demikianlah sidang saya tunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 dengan agenda penyampaian duplik dari para pihak termohon kepada para pihak. Penyampaian duplik dari pihak termohon kepada para pihak diperintahkan untuk menghadiri sidang selanjutnya dan pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan yang sah. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara nomor 2 garing PDT Sus Pailit garing 2025 garing PN Niaga Surabaya tentang perkara pernyataan permohonan Pailit Alam Surya Andika sebagai pemohon, PT Kertabakti Raharja yang diwakili oleh Wibisono SEMM sebagai termohon pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 dengan agenda pembacaan duplik dari pihak termohon dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah siap untuk memulai persidangan ini? Siap yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan sesuai dengan perintah sidang yang minggu lalu. Maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik. Apakah kuasa hukum termohon sudah siap dengan dupliknya? Siap yang mulia. Izinkan saya menyerahkan salinan duplik yang mulia. Baik, silakan. Ini membedakan secara diri yang mulia. Baik, silakan. Duplik nomor 02 garing PDT Sus Pailit garing 2025 garing PN Niaga Surabaya 25 Februari 2025 kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Yang terhormat Majelis Hakim yang bertanda tangan di bawah ini nama Muhammad Faikal SHMH alamat Teluk Minggung Timur 825 RT 8 RW 8 Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabian Kecamatan Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2025 bertindak untuk atas nama klien kami yang bernama Wibisono SEMM jabatan direktur. Untuk selanjutnya disebut sebagai termohon. Dalam eksepsi 1 bahwa dalil pemohon mengenai telah dipenuhinya syarat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah tidak tepat. Permohonan replik yang diajukan bersifat prematur karena termohon tidak dalam keadaan tidak mampu membayar serta masih menjalankan kewajiban berdasarkan putusan homologasi yang sah dan mengikat. 2 bahwa pemohon tidak memiliki legal standing karena telah terjadi pengalian piutang dan kewajiban berdasarkan perjanjian dalam proses PKPU yang telah dihomologasi. Pelaksanaan kewajiban menjadi tanggung jawab pihak ketiga sesuai kesepakatan dalam perjanjian. Pemohon tidak dapat lagi menuntut termohon karena haknya telah beralih. Dalam pokok perkara 1 bahwa termohon telah beritikat baik menjalankan putusan homologasi. Dan apabila terdapat keterlambatan dari pihak ketiga, hal tersebut di luar tanggung jawab kami langsung termohon. Putusan homologasi tidak dapat menjadikan dasar permohonan Pailit secara sepihak. 2 bahwa termohon tidak dalam keadaan insolven. Termohon masih aktif menjalankan perusahaan dan memiliki aset yang cukup untuk membayar kewajiban. Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa termohon dalam kondisi tidak mampu membayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Pailitan. Primer 1 menolak replik pemohon untuk seluruhnya. 2 menyatakan termohon tidak dalam keadaan pailit. 3 menghukum pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini. Subsidiar. Mohon Kepala Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya apabila berpendapat lain untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum termohon. Terima kasih yang mulia. Bagaimana saudara pemohon? Apakah saudara mengerti atas duplik yang diajukan oleh pihak termohon? Mengerti yang mulia. Apakah saudari akan mengajukan jawaban atau tanggapan atas duplik dari pihak termohon? Tidak yang mulia, kami tetap pada gugatan kami yang semula yang mulia. Baiklah, dengan demikian sidang saya tunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 dengan agenda pembuktian dari pihak pemohon dan termohon. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadiri sidang selanjutnya dan pemberitahuan dianggap sebagai panggilan yang sah. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda.
Sidang perkara nomor 2 garing PDT Suspailit garing 2025 garing PN Niaga Surabaya tentang perkara pernyataan permohonan Pailit Alan Surya Andika sebagai termohon, PT Kerta Bakti Raharja yang diwakili oleh Wibisono SEMM sebagai termohon pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 dengan agenda pembuktian dari pihak dan termohon dan pembacaan kesimpulan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai penundaan sidang sebelumnya, agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari pihak termohon dan pemohon kepada kuasa hukum pemohon apakah sudah siap dengan alat buktinya. Siap yang mulia. Silahkan maju untuk membuktikan alat buktinya, saudara. Baik yang mulia. Selanjutnya kepada kuasa hukum termohon apakah sudah siap dengan alat buktinya. Siap yang mulia. Silahkan untuk menunjukkan alat buktinya. Keterangan pembuktian dari pihak dianggap telah dibacakan. Selanjutnya agenda sidang hari ini adalah pembacaan kesimpulan oleh para pihak. Bagaimana saudara pemohon, apakah saudara siap? Siap yang mulia. Saudara kuasa hukum termohon, apakah saudara menerima salinan kesimpulan dari pihak pemohon? Belum yang mulia. Kuasa hukum pemohon silakan berikan kesimpulannya. Baik yang mulia, saya membagikannya. Baik yang mulia, izin membacakannya secara berdiri. Baik, silakan. Kesimpulan penggugat Surabaya 4 Maret 2025.
Baik, setelah dibacakan kesimpulan dari pihak pemohon, apakah saudara termohon akan memberikan kesimpulan? Tentu yang mulia. Apakah saudara termohon sudah siap? Siap yang mulia. Saudara kuasa hukum pemohon, apakah saudara sudah menerima salinan dari kesimpulan dari termohon? Belum yang mulia. Saudara kuasa hukum termohon, silahkan memberikan salinan terhadap pemohon. Baik yang mulia, izin. Baik, kepada saudara termohon, silahkan dibacakan kesimpulannya. Baik yang mulia, izin untuk bacakan berdiri. Baik, silakan. Surabaya, 4 Maret 2025. Kesimpulan tergugat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya, pemeriksa perkara nomor 02 garing PDT Suspailit garing 2025 garing PN Niaga Surabaya, bahwa setelah mengikuti proses persidangan dalam perkara ini di Pengadilan Niaga Surabaya, proses jawab menjawab, pengajuan bukti-bukti baik surat dari kedua belah pihak serta memperhatikan jalannya persidangan, maka dengan ini termohon melalui kuasa hukumnya akan mengajukan konklusi dalam perkara sebagai berikut. 1. Bahwa dalil pemohon mengenai dipenuhinya syarat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah tidak tepat. Permohonan replikan diajukan bersifat prematur karena tergugat tidak dalam keadaan tidak mampu membayar serta masih menjalankan kewajiban berdasarkan putusan homologasi yang sah dan mengikat. 2. Bahwa pemohon tidak memiliki legal standing karena telah terjadi pengalihan piutang dan kewajiban berdasarkan perjanjian dalam proses PKPU yang telah dihomologasi pelaksanaan kewajiban menjadi tanggung jawab pihak ketiga sesuai kesepakatan dalam perjanjian. Pemohon tidak dapat lagi menuntut termohon karena hak tagihan telah beralih. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Bukti surat dianggap telah dibacakan. Dengan bukti tertulis ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagai pertimbangan bagi majelis hakim dengan memeriksa dan memutuskan perkara ini. Hormat kami kuasa hukum termohon, Surabaya, 17 Januari 2025, kuasa hukum 1 Hosenia SHMH. Baik, terima kasih. Baiklah, dengan berakhirnya proses pemeriksaan pada sidang, saya tunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 18 Maret 2025 dengan agenda pembacaan surat putusan akhir. Pada para pihak diperintahkan untuk menghadiri sidang selanjutnya dan pemberitahuan dianggap sebagai panggilan yang sah. Dengan ini dinyatakan ditunda. Sidang perkara nomor 2 garing PDT Suspailit garing 2025 garing PN Niaga Surabaya tentang perkara pernyataan permohonan Pailit Alan Surya Andika sebagai pemohon, PT Marta Bakti Raharja yang diwakili oleh Wibisono SEMM sebagai termohon pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 dengan agenda pembacaan putusan akhir dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dengan agenda hari ini adalah pembacaan putusan akhir. Kepada para pihak, harap mendengarkan putusan yang majelis hakim dibacakan dengan seksama. Putusan nomor 2 garing PDT Suspailit garing 2025 garing PN Niaga Surabaya. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara permohonan pernyataan Pailit pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara yang dijatuhkan oleh Alan Surya Andika, alamat Pondok Blimbing Indah Blok 1 11 RT 07 RW 011 Kelurahan Purwoda di Kecamatan Blimbing Kota Malang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ananta Fitri Handayani SH, advokat pada kantor advokat dan konsultan hukum Ananta dan rekan, beralamat di Jalan Gresik Gedukan 184 RT 04 RW 05 Kelurahan Morokembangan, Kecamatan Kerembangan, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2024. Selanjutnya disebut pemohon Pailit. PT Kertabakti Raharja
perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Raya Juanda Blok A1 Sedati Agung Sedati Kabupaten Sidoarjo, diwakili oleh Dwi Bisono SEMM dalam jabatannya sebagai Direktur PT Kerta Bakti Raharja, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Husainiyah SHMH dan Muhammad Haikal SHMH, advokat kurator dan pengurus, yang beralamat di kantor advokat konsultan hukum kurator pengurus Husainiyah dan rekan, beralamat di Jalan Made Selatan, RT 2 RW 6, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerat, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2025. Selanjutnya disebut sebagai termohon Paili. Membaca berkas yang bersangkutan, mendengar para pihak yang berperkara, memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh termohon dan pemohon. Tentang wujud perkara, menimbang bahwa pemohon Paili dengan surat pemohonnya tanggal 27 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Januari 2025 dalam register perkara nomor 02/PDT/2025/PN Niaga Surabaya telah mengajukan permohonan pernyataan Paili sebagai berikut. 1. Bahwa permohonan Paili Alan Surya Andika adalah pembeli 1 unit apartemen Medius Avenue yang terletak di Jalan Raya Jemur Andayani, Kelurahan Sinulan Kerto, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, dari PT Kerta Bakti Raharja, berkedudukan di Jalan Raya Juanda Blok A1 Sedati Agung Sedati Kabupaten Sidoarjo dengan nomor unit AR 1721. 2. Bahwa permohonan Paili telah membeli unit apartemen di atas lahan seluas 13.000 meter dan sudah membayar sebesar 464.400.000 rupiah. 3. Bahwa dalam perjalanan pembangunan apartemen Madison Avenue ternyata PT Kerta Bakti Raharja mengalami kendala hingga tidak bisa meneruskan pembangunan apartemen tersebut dan hanya terselesaikan pembangunannya sekitar 15% saja. Mahkamah Agung Republik Indonesia selanjutnya telah dibacakan. Pertimbangan hakim menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam permohonannya, pemohon Paili Alan Surya Andika pada pokok mendalilkan bahwa termohon Paili Kerta Bakti Raharja mempunyai utang kepada pemohon Paili yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta adanya utang kepada kreditur lain berdasarkan putusan pengesahan perjanjian berdasarkan nomor 62/PDT/PKPU/2019/PN Niaga Surabaya tanggal 30 November 2020, dan oleh karena termohon Paili tidak ada itikat baik untuk memenuhi isi putusan pengesahan perjanjian perdamaian tersebut, maka pemohon Paili memohon kepada majelis hakim agar termohon Paili dinyatakan berada dalam keadaan Paili dengan segala akibat hukumnya. Menimbang bahwa terhadap pokok dalil pemohon Paili dan hal yang dimohonkan oleh pemohon Paili tersebut di atas, termohon Paili pada pokoknya membantah dengan menyatakan bahwa permohonan pemohon Paili tidak memenuhi syarat 2 kreditur atau lebih, belum jatuh waktu dan belum dapat ditagih, dan pembuktiannya tidak sederhana, sehingga oleh karenanya termohon Paili memohon agar permohonan pernyataan Paili yang diajukan oleh pemohon Paili dinyatakan ditolak. Setelahnya dianggap telah dibacakan. Mengadili. 1. Menolak permohonan pernyataan Paili yang diajukan oleh pemohon Paili Alan Surya Andika. 2. Menghukum pemohon Paili untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.389.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2025 oleh kami Muhammad Fahad SHMH sebagai hakim ketua, Ryan Faitul Abror SHMH dan Nur Mulia Ismail Anggraini SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan oleh ketua tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Aniatul Mafirah SHMH sebagai panitera, dan pada hari itu juga disampaikan kepada para pihak melalui prosedur litigasi serta divulgasi untuk umum
Sistem Informasi Pengadilan Surabaya 2025 mengetahui hakim anggota Ryan Faitul Abror SHMH, Hakim Ketua Muhammad Fahad SHMH, Nur Mulia Isnaini Anggraini SHMH, Panitera Pengganti Ainatul Mafiroh. Baik, dengan demikian dari kedua belah pihak apakah mengerti disebutkan dibacakan? Mengerti yang mulia. Baik, dengan dibacakannya putusan akhir oleh kami majelis hakim dengan ini perkara dengan nomor register perkara nomor 2 garing PDT Suspailit garing 2025 garing 2 PN Niaga Surabaya saya nyatakan selesai dan ditutup. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri.